Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Syekh Abdul Basit Musfi Al-Hafiz LC. Langsung ceramah kata beliau tadi itu, LC itu. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kepada beliau keistiqomahan, Allah panjangkan usianya, Allah berkahi usia tersebut, bermanfaat untuk penyebaran Al-Quran di Indonesia pada khususnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam sama-sama kita aturkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan yang paling utama sekali, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Syekh Abdul Basit Musfi yang sudah menyempatkan waktunya untuk silaturahim di Masjid Baitul Izzah Bila Bukit Sejahtera ini, terutama teman-teman dari PPPA Darul Quran yang sudah memfasilitasi itu semua. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran pahala yang sebesar-besarnya kepada antum semua. Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anak, tenang dulu ya. Nanti pada saat guru kita Syekh Abdul Basit menyampaikan tausiahnya, tolong nanti makannya diistirahatkan dulu. Kenapa tadi langsung dibagikan snacknya, supaya itu bisa langsung dinikmati. Nanti pada saat ceramah jangan makan, akan sulit masuk ilmunya kalau mulut mengunyah. Mate lah melotot pun kadang tidak dapat ilmunya itu. Maka nanti mohon dengan sangat pada saat Syekh sedang menyampaikan tausiahnya, kita fokus, kita dengarkan apa yang akan beliau sampaikan. Insya Allah semuanya akan menjadi ilmu bagi kita, insya Allah. Anak-anak, kalian nanti pandangi wajah penceramah kita ini. Jingok, anak-anak, bukan ibu-ibu anak-anak. Lagi ibu-ibu salah pula. Pandangi Syekh Abdul Basit ini di usia 8 tahun ya Syekh. 11 tahun. Usia 11 tahun beliau sudah mengkhatamkan Al-Quran. Bukan sekedar khatam, hafal. Maka di ujung nama beliau ada gelar Al-Hafiz atau Al-Hamil, Hamilil Quran. Dan insya Allah Syekh Abdul Basit ini lebih fasih berbahasa Arab daripada bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa orang pesantren itu Hamilil Quran, lafzan wa ma'nan, dan insya Allah amalan juga. Jadi anak-anak pandangi, mudah-mudahan kalian nanti akan seperti Syekh ini, menjadi seorang hafiz dan hafizah. Amin. Tapi jangan amin baik, ngaji boleh. Amin baik, tak ngaji, tak hafal kamu. Bapak Ibu, barangkali tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Yang pasti nanti kita sama-sama berharap barokah dengan kehadiran orang-orang soleh di antara kita. Sekilas Syekh, Masjid Baitul Izzah ini kenapa dinamakan dengan Baitul Izzah? Ini karena niat dan keinginan dari para pengurus
untuk menjadikan masjid ini sebagai tempat di mana Al-Quran diturunkan pertama sekali. Nama Baitul Izzah kalau dalam pelajaran Aqidatul Awam itu adalah tempat di mana Allah menurunkan Al-Quran secara langsung dan sekaligus, baru kemudian diturunkan secara tadarrujan ke bumi kepada Rasulullah SAW secara bertahap. Jadi berharap dari nama itu tabarruk, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan tempat ini akan menjadi tempat yang akan melahirkan orang-orang yang muhibbin kepada Al-Quran, orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Kita mohon doa kepada Syekh Abdul Basit, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari semua pengurus untuk anak-anak yang kecil-kecil di depan ini 10 tahun ke depan inilah yang akan mengisi masjid ini, insya Allah. Yang lah tua-tua cak MC itu mungkin lah tak baca lagi jadi imam itu. Barangkali itu mohon maaf kepada tim yang sudah memfasilitasi kalau ada kekurangan, dan pasti banyak kekurangan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya, tak ada kesengajaan. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada donasi, maka persiapkan dompetnya dan isinya. Jangan dompetnya baik, ada donasi, nanti silakan diisi sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyak. Bila perlu besok ada usah belanja sayur, jangan pula. Barangkali itu mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan Syekh Abdul Basit senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga safari dakwah beliau bisa mencapai seluruh Indonesia. Dan seperti azam beliau tadi, beliau pengen jadi khalifahnya Ustadz Abdul Somad. Insyaallah kita doakan, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Masya Allah, tabarakar rahman. Masjidnya indah, lampunya indah, AC-nya indah, tempat duduknya pun indah, orang-orang yang ada di sini pun indah. Sampai dikasih, sampai salah satu, Masya Allah, pas saya sampai di sini itu Masya Allah, cepat doa saya itu cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Sukayo ini Masya Allah kaya raya, tapi jalannya minta ampun. Kalau bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau enggak bisa, berusahalah. Masya Allah, saya ini bingung. Saya ini disuruh ceramah apa disuruh makan ya? Dikasih minuman, dikasih buah-buahan, dikasih makanan. Ini salah satu tanda, salah satu bukti bahwa ahli Sukayo ini kaya raya, banyak rezekinya, banyak bininya. Bukan salah saya. Yang berkata amin itu yang masih lajang, sudah punya 2 anak berkata amin. Awas, di sini ada CCTV. Perkenalkan diri, nama saya itu Pasha. Siapa nama saya? Pasha. Nama panjangnya pasanganmu. Yang faham alhamdulillah, yang enggak faham innalillah. Usia saya itu 24. Berapa? Kapan kita berakad? Karena setelah selesai sholat buka acara ini dengan pantun, maka saya harus balas pantunan ini. Boleh? Boleh saya buka acara ini dengan pantun? Banyak yang lari di hari Minggu, dan banyak yang lari karena terlalu lama menunggu. Gak faham? Masya Allah, tabarakar rahman. Saya ini bahagia sekali, bangga sekali. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Law ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi la atawhuma habwan." Apa artinya itu? Andai kita tahu
apa ciri khasnya apa ciri khasnya Allah Subhanahu wa taala, apa rahasianya Allah Subhanahu wa taala di dalam salat Isya dan di dalam salat subuh, maka kita mesti dan pasti datang ke masjid ini walaupun merangkak. Kenapa? Kok bisa gitu? Kenapa salat subuh itu berat bagi kita? Kenapa salat Isya itu berat bagi kita? Karena pahalanya luar biasa. Andai pahala salat subuh dengan Isya itu kipas angin, enggak mungkin datang kalian. Betul enggak? Tapi itu balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, surga. Maka salat subuh itu berat bagi kita. Tapi kalau kita selalu istiqamah datang ke masjid ini, salat berjamaah di masjid ini, alhamdulillah. Laki-laki yang soleh itu solat berjamaah di mana? Itu namanya laki-laki laki-laki yang sering solat di rumah itu namanya laki-laki ketahuan. Laki-laki yang soleh itu solat berjamaah di mana? Di masjid. Masya Allah, tabarakar rahman. Ini solat Isya selalu kayak gini ya, ramai ya Ustaz. Hadratul mukarramin, hadratul muhtaramin, para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz Nizar, Al-Ustaz Wahai Purnama, namanya Purnama ya? Wahai Purnama. Masya Allah, Al-Ustaz Bustami, Al-Ustaz Al-Asatid Al-Afadil, matta'ana Allahu bisihhatihim wa afiyatihim. Yang besar tak himbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan semua diagungkan oleh Allah, dicintai oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa nyusul ke tanah suci Makkah bersama beserta keluarganya, umrah dengan haji. Allahumma amin. Sebenarnya saya itu enggak layak duduk di sini. Kalau saya duduk lama di sini, nanti muncul ada rasa kesombongan, nanti jadi Fir'aun. Sebenarnya itu saya enggak layak duduk di sini. Jadi saya minta maaf, Pak. Minta izinnya ya. Minta maaf. Ini bukan level saya, ini bukan tempat saya, Pak. Saya itu enggak punya apa-apa, enggak punya ilmu, enggak punya apa-apa saya, Pak. Tapi karena kemuliaan Al-Quran, karena keindahan Al-Quran, maka saya bisa duduk di sini. Kalaulah bukan rahmat Allah, kalaulah bukan kemuliaan Al-Quran, saya enggak bisa datang ke Indo ini, saya enggak bisa datang ke Sekayo ini, enggak bisa datang ke masjid ini, enggak mungkin saya bisa datang. Tapi karena keindahan Al-Quran, karena kemuliaan Al-Quran ini, saya bisa datang ke sini. Masya Allah, tabarakar rahman. Dan sebenarnya itu waktu sore itu saya sakit, kepala pusing, gak enak badan. Tapi karena doa jamaah, maka saya bisa sehat. Kadang-kadang kita itu ada rasa pede sekali, tapi kita itu enggak nyadar, enggak sadar bahwa kita itu bisa sehat, bisa afiat, bisa nyampe ke sini karena doanya jamaah. Betul enggak? Walaupun enggak betul, bilang ya betul. Yang pertama, sebenarnya itu saya enggak harus dipanggil syekh dan enggak harus dipanggil al-hafidh. Kenapa? Karena saya bukan syekh, bukan al-hafidh. Siapa yang harus dipanggil sama kita itu dia al-hafidh, orang yang sudah hafal 300.000 hadis, baru kita manggil dia al-hafidh. Siapa? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masya Allah, beliau hafal 300.000 hadis. Saya baru hafal 3. Kalau ada HP, enggak ada HP, enggak hafal. Oleh itu maka jangan panggil saya al-hafidh. Saya bukan al-hafidh. Tapi karena mereka nyangka baik terhadap saya, maka mereka manggil al-hafidh. Dan insya Allah kita akan bisa jadi al-hafidh, bisa hafal 300.000 hadis. Allahumma amin. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, di Arab itu kalau mau manggil orang syekh itu harus ada 3 sifat. Berapa bang? Berapa pak? Berapa ibu?
Berapa mak-mak, Masya Allah, ini warna pink semua ya, kayak buah-buahan. Fokus sama saya, nanti bicaranya. Sebenarnya di Arab itu, kita kalau mau manggil orang syekh itu harus punya 3 sifat. Berapa? Yang pertama, syekhul ilm, orang yang berilmu. Buktinya siapa? Ustaz Nizar. Buktinya siapa? Ustaz Bustami. Buktinya siapa? Ustaz Purnama. Buktinya siapa? Ustaz-ustaz yang ada di sini. Mereka punya ilmu. Itu kita harus manggil mereka itu syekh, karena mereka berilmu. Seperti Ustaz Abdul Samad, Masya Allah berilmu. Ustaz Adi Hidayat, ustaz-ustaz yang lain, mereka itu berilmu. Oleh itu maka kita harus manggil mereka itu syekh, syekhul ilm, karena mereka berilmu. Yang kedua, syekhul mal, yang banyak hartanya, banyak bininya, kita harus manggil dia syekh karena banyak hartanya, syekhul mal. Yang ketiga, syekh syaibubah, yang sudah tua, bapak-bapak, kakek-kakek yang ada di sini. Itu semua yang sudah tua itu kita harus manggil mereka syekh. 3 sifat ini saya enggak punya. Ilmu enggak punya, duit enggak punya, masih muda, masih imut, belum amit-amit, masih kiyut. Jadi jangan panggil saya syekh, ya. Iya juga ya, la ilah. Tapi mereka itu manggil saya syekh, kenapa? Ta'ziman lil Quran, karena kemuliaan Al-Quran. Wallahi wabillahi watallahi, kalaulah bukan Al-Quran abang, kalaulah bukan keindahan Al-Quran, saya enggak mungkin nyampe sini, enggak mungkin. Dan mereka itu enggak mungkin manggil saya syekh. Itu ta'ziman lil Quran. Apakah saya minta? Enggak. Apakah mereka ada rasa terpaksa? Enggak. Itu karena kemuliaan Al-Quran, ta'ziman lil Quran. Oleh itu maka banyak orang-orang sekarang Masya Allah yang wakaf tanah, wakaf masjid, wakaf rumah, wakaf isme, wakaf semin, wakaf pintu, tapi enggak ada yang wakaf anak. Kenapa? Wakaf anak-anak ini bawa semua ke pesantren, ke pesantren An-Nur. Baru sore saya buka apa namanya itu Ustaz? Peresmian. Berikut ini yang Al-Muhtaram Al-Mukarram Abdul Basit Musfi. Wakaf anak-anak ini, bawa semua ke pesantren. Nanti ini kalau enggak dibawa sama kalian, kalau enggak diwakaf sama kalian ke pondok pesantren tahfidz Al-Quran, nanti akan jadi Fir'aun, akan jadi ifrit nanti. Wallahi akan jadi ifrit. Itu kisah nyata. Kalau sibuk bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, enggak tahu di mana arahnya, hilang dia, mau kemana. Tapi kalau engkau tanamkan menghafal Al-Quran untuk dia, nanti insya Allah dia pergi kemana berada, bisa doain engkau, bisa engkau bapak ini bisa dapat syafaat, bisa setiap langkahnya dia insya Allah bisa jadi apa? Syafaat, diangkat derajatnya engkau oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau enggak mau? Mau kan? Banyak yang wakaf anak, banyak yang wakaf rumahnya, tanahnya, masjidnya, pintunya. Anaknya itu juga harus diwakaf, bawa ke pesantren Al-Quran Al-Karim Masjid An-Nur. Bersama siapa? Nanti bersama Ustaz Bustami ya. Masya Allah Tabarakallah Rahman. Masjidnya indah, mikrofonnya indah, jamaahnya indah. Masya Allah, ini persis seperti Al-Madinah Al-Munawwarah ya. Masya Allah, jamaahnya seperti jamaah Al-Madinah, karpetnya juga seperti karpet Al-Madinah, warnanya hijau, ada rasa seperti di Ar-Rawdah. Masya Allah, mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa nyampe sana ke tempat Ar-Rawdah. Allahumma amin. Ada 5 cara untuk menghafal Al-Quran. Berapa Pak? Berapa Pak? Berapa Ibu? 5. Itulah kesalahan panitia karena bagi-bagi makan.
Andai enggak dikasih makan, mesti dia bisa fokus. Tapi baru dikasih makan, udah terserah Ustadz dia mau ceramah tentang apa, yang penting bilang iya. Berapa ibu? Berapa pak? Ada 5 cara untuk menghafal Al-Quran. Yang pertama itu harus diatur waktunya. Apa? Diatur waktunya. Jangan berkata ini saya sibuk. Bohong, pret. Sok sibuk engkau di dunia ini, nanti engkau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bapak ini belum hafal Al-Quran, balaslah dendam, balas dendam. Anak saya ini harus hafal Al-Quran. Jangan berkata saya ini bodoh dan anak saya ini lebih bodoh. Jangan berkata gitu. Harus hafal Al-Quran. Kalau bukan engkau yang hafal, harus anaknya. Kalau bukan anaknya, harus cucunya. Harus ada perasaan itu. Ya, harus diatur waktunya. Jangan berkata ini saya sibuk, saya ini kuliah Ustaz, enggak kuliah, kerja, enggak ada waktu. Bohong, pret. Sok sibuk engkau di dunia ini. Masuk ke WC bawa HP, keluar dari WC bawa HP, mau makan megang HP, mau keluar megang HP. Betul? Betul enggak? Berarti ada waktu. Tapi engkau ini sok sibuk di dunia. Nanti kita ini semua, ibu-ibu, nanti ini kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bertanya kepada kita itu siapa? King of the King, Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala, an syababihi fima afnah wa an umurihi fima ablah. Saya kasih kepada engkau sehat, afiat, waktu banyak, tenaga, kuat, sehat, afiat. Engkau itu digunakan semua dengan apa? Mau jawab dengan apa? Instagram, miligram, kilogram? Jadi ayam bakar. Selamat insyaAllah. Allahumma amin. Harus diatur waktunya. Jangan berkata ini saya sibuk. Saya S2, tapi alhamdulillah ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk ngajar, ada waktu untuk ceramah, ada waktu untuk ketawa. Sa'atun wa sa'ah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Sa'atun wa sa'ah. Ada saatnya kita ngaji, ada saatnya kita ceramah, ada saatnya kita pantun, ada saatnya kita ketawa, ada saatnya. Semua itu ada saatnya. Jangan berkata ini saya sibuk. Lalu bagaimana kita menghafal Al-Quran? Setelah selesai solat, bacalah 3 ayat. Kalau mampu tambah 5 ayat. Kita ngambil 5 ayat. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Terpaksa ya? Allah. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. 5 ayat pak. Setelah selesai solat subuh 5 ayat, setelah duhur 5 ayat. Enggak mampu kurangi 3 ayat, enggak mampu 2 ayat, enggak mampu 1 ayat. Jangan nawar-nawar lagi. Kau ini suka nawar, suka nawar. Ustaz, kalau 5 huruf gimana? Kaf ha ya ain sad. Ini alhamdulillah suka bisa, masih bisa 5 huruf. Ada yang lebih parah dari itu, suka nawar. Ustaz, bagaimana kalau 2 huruf? Andai saya gurunya engkau, ku campakkan kau ke sungai. Suka nawar. Yasin. Ada yang lebih parah lagi. Shad, Qaf, Nun. Andai saya gurunya
tutup pintu ini, oh cambuk kau, ku campakkan kau ke sungai, baru tahu rasa. Suka nawar. Setelah selesai solat subuh, bacalah 3 ayat. 3 ayat bang, 3 ayat pak, 3 ayat ibu. Wallahi bisa hafal Al-Quran. Jangan berkata ini saya sudah tua, sudah enggak ada umur. Jangan. Bisa hafal Al-Quran. Setelah selesai solat subuh, baca 3 ayat. Duhur 3, asar 3, maghrib 3, isya 3. 3 kali 5 berapa ayat bang? Berapa? 15. Berapa ibu? 15. Pasrah ya Ustaz, 15. 15 itu bisa jadi 1 halaman, bisa jadi 2 halaman. Betul enggak? Berarti kita bisa hafal Al-Quran. Mudah itu menghafal Al-Quran. Wallahi mudah. Tapi untuk menjaga hafalan Al-Quran itu sulit. Tanyalah ke ustaz-ustaz ini. Untuk menjaga hafalan Al-Quran itu sulit. Kenapa? Karena kita karena kita selalu seperti saya ini. Setiap bulan naik pesawat. Naik pesawat berhadapan sama pramugari. Pakai rok pendek, hilang 2 juz. Dari Surabaya ke Jakarta lihat pramugari, hilang 2 juz. Dari Jakarta ke Palembang lihat pramugari, hilang 2 juz. 4 juz. Hilang. Untung saya enggak gini. Hilang itu 8 juz nanti. Itu menjaga hafalan Al-Quran ini sulit, tapi untuk menghafal itu mudah. Kenapa? Untuk menjaga hafalan untuk menjaga itu sulit karena itu kita maksiat di mana berada itu banyak. Di HP ada, di luar ada, di pesawat ada, di mana berada ada. Ada salah satu imam namanya Al-Imam Asy-Syafi'i. Siapa namanya? Al-Imam Asy-Syafi'i ini Masya Allah Tabarakar Rahman, hafalannya banyak. Kata beliau apa? Syakautu ila waki'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Saya mengadu kepada guruku bahwa hafalan saya ini error, bahwa hafalan saya ini pecah-pecah, bahwa hafalan saya ini hilang. Syakautu ila waki'in su'a hifzi. Siapa nama gurunya? Waki'. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu apa kata gurunya dia? Tinggallah, jauhilah dirinya dari maksiat. Lianna al-ilma nurun, karena sesungguhnya ilmu itu nur, ada cahayanya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Itu untuk menjaga hafalan Al-Quran itu sulit. Yang penting sekarang untuk menghafal Al-Quran. Untuk menghafal Al-Quran ada waktunya. Setelah setiap solat ada waktunya. Bacalah 3 ayat, 2 ayat, 1 ayat. Keindahan, salah satu indahnya membaca Al-Quran, kita itu ngerti atau enggak ngerti apa maksud ayat yang tersebut, kita dapat pahala. Apakah ada kitab kayak gini? Tidak ada. Indahnya membaca Al-Quran, kita itu ngerti atau enggak ngerti apa maksud ayat yang tersebut, itu kita dapat pahala. Itu keindahan Al-Quran. Dan salah satu keajaiban Al-Quran itu adalah jin. Tahu jin? Jin, setan, hantu ketika mendengar bacaan Al-Quran masuk Islam, lalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jin. Kita punya sahabat, punya kawan, sifatnya sifat jin. Enggak mau baca Al-Quran, enggak mau mendengar bacaan Al-Quran, enggak mau mendekati dirinya sendiri dengan ahli Al-Quran. Kenapa? Itu jin ketika mendengar bacaan Al-Quran masuk Islam lalu beriman. Apakah itu kata saya? Enggak. Itu berfirman, itu Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Ada salah satu kelompok jin mendengar bacaan Al-Quran, lalu ketika mereka mendengar bacaan Al-Quran, mereka berkata apa? Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Mereka berkata, Quran ini ajib, amazing, Masya Allah.
Masya Allah, mereka berkata ajib, itu jin mendengar bacaan Al-Quran lalu masuk Islam. Lalu ketika setelah masuk Islam lalu mereka beriman. Yahdi ila rushdi famanna bi wa lan nushrika bi rabbina ahada. Allah. Suatu ketika saya jadi makmum di salah satu masjid di pinggir jalan. Imamnya itu sudah tua. Setelah baca waladhdallin waladhdallin amin. Setelah baca Al-Fatihah dia baca surat An-Nasr, ica-ca Nasrullah. Salah bacaan itu. Saya bukan mengejek, enggak. Pelajaran yang kita dapati dari ini, setelah kalian sudah hafal Al-Quran, harus jadi imam di masjid. Wajib jadi imam di masjid. Nanti insya Allah engkau akan jadi imam hidup. Setelah selesai sholat, saya tanya kepada makmum yang ada di samping saya, itu kenapa jadi imam? Apa kata dia? Untung dia yang jadi imam. Kalau bukan dia, enggak ada makmum di sini. Sedih itu, sedih kita. Jadi nanti kalian kalau sudah hafal Al-Quran, jadikanlah diri sendiri imam. Kalau bisa pergi kemana berada, merantaulah engkau jadi imam. Harus jadi imam, imam masjid dan imam hidup. Allahumma amin. Untuk menghafal Al-Quran itu yang pertama harus diatur waktunya. Yang kedua harus mendatangi guru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang enggak berguru maka gurunya itu setan. Apakah itu saya? Apakah itu kata saya? Enggak. Itu kata ulama-ulama yang dulu. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang enggak berguru, gurunya mesti setan. Lalu apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Rubbatalin lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuh. Karena perumpamaan orang-orang yang lagi membaca Al-Quran, lalu karena salah satu huruf, karena salah baca itu dia Al-Quran bisa laknat dia. Kok bisa? Karena salah satu huruf, jadi Al-Quran bisa laknat dia. Mana contohnya? Contohnya sebenarnya itu bacaannya kayak gini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu sebenarnya bacaan ayat itu. Tapi karena salah satu huruf jadi apa? La in syakartum la azidannakum. Apa artinya la in syakartum la azidannakum? Bila engkau bersyukur maka saya akan tambah, akan kasih. Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Itu janjian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bila engkau bersyukur maka saya akan tambah. Tapi karena salah satu huruf jadi apa? Jadi la azidannakum. Bila engkau bersyukur maka saya tidak akan kasih, tidak akan tambah. Itu karena salah satu huruf. Oleh itu maka harus mendatangi guru. Guru yang pertama di dunia ini adalah ibu. Siapa? Siapa? Al-ummu hiyal madrasatul ula. Ibu ini guru yang pertama. Sekolah yang pertama di bumi ini adalah ibu. Guru saya yang pertama itu adalah ibu saya. Ibu saya ketika lagi masak kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Guru yang pertama di dunia ini adalah ibu. Ibu itu ketika lagi masak
membaca ayat Al-Quran, lalu kita ini seperti mereka, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, tapi karena sering mendengar, maka kita bisa hafal Al-Quran. Kita ini bisa hafal Al-Fatihah. Apakah dipaksa? Apakah disuruh? Enggak kan? Karena sering mendengar. Betul? Betul enggak? Oleh itu maka ibu-ibu ini harus jadi guru yang pertama di dunia ini. Bawa anaknya, sini kau, baca Al-Quran, tampeleng, jangan dimanja. Iya nak, jadi Fir'aun nanti baru tahu rasa. Harus tegas, harus dipukul. Saya itu waktu menghafal Al-Quran saya dipukul, bukan dimanja. Guru saya itu paman saya. Pergi ke Masjid Al-Haram, lalu ditanya oleh guru saya, yaitu adalah paman saya, Basit hari ini hafal enggak? Enggak. Sini kau. Dipukul. Lalu balik ke rumah, ditanya oleh ayah saya, Basit hari ini hafal enggak? Enggak. Dipukul, tampeleng, tas. Lalu tambah lagi, ditanya sama ibu saya, Basit hari ini hafal enggak? Enggak. Dimakan, dicubit, habis saya, pusing saya. Mau kemana ini? Pukul sini, pukul sini, pukul sini. Mau kemana ini saya? Jangan-jangan ini saya anak angkat. Pukul terus. Tapi karena mereka itu tegas, karena mereka itu keras, maka saya bisa hafal Al-Quran. Wallahi wa billahi wa tallahi, tidak ada kemungkinan, tidak mungkin guru itu mukul santri dia ada rasa benci. Enggak mungkin pak. Pukulan itu terbagi tiga. Ad-darbu ala thalathati anwa'. Pukulan itu terbagi tiga. Ibu-ibu yang suka lapor ke polisi, manja ini. Ad-darbu ala thalathati anwa'. Pukulan itu terbagi tiga. Yang pertama darbu ta'dib, yang kedua darbu ta'lim, yang ketiga darbu ta'zib. Darbu ta'dib apa artinya? Orang tua mukul anak. Menurut anak yang kecil ini dia mau pisau. Menurut anak yang kecil ini pisau ini baik bagi dia, tapi menurut ibu itu bahaya. Ketika enggak dikasih, maka dia nangis, lalu dipukul sama ibunya. Apakah dia ada rasa benci? Ada rasa benci? Iya. Ada rasa benci? Enggak ada. Oleh itu maka pukullah anak ini. Kau ini. Itu orang tua mukul anak. Itu yang pertama, namanya darbu ta'dib. Yang kedua darbu ta'lim, guru, ustaz mukul santri. Apakah ketika guru itu mukul santri ada rasa benci? Enggak mungkin ada. Wallahi enggak mungkin ada. Itu namanya darbu ta'lim. Karena dia nakal, enggak mau menghafal Al-Quran, enggak mau mendengar kata-kata ustaz, maka dipukul oleh ustaz. Apakah ustaz itu ada rasa benci? Ada? Lalu kenapa lapor ke polisi? Awas nanti ide anak-anak ini kalau dimanja jadi Fir'aun. Wallahi jadi Fir'aun. Kalau enggak jadi Nabi Musa, jadi Fir'aun nanti. Kalau bisa jadilah dia seperti keimanan Nabi Musa. Harus punya keimanan Nabi Musa alaihi salam. Yang pertama diatur waktunya, yang kedua mendatangi guru, yang ketiga kita harus sering mendengar. Harus sering apa? Apa ibu? Ya Allah, ibu-ibu ada di sini itu semua lagi sibuk sama HP. Kau ini. Yang ketiga apa? Sering mendengar. Kenapa anak-anak sekarang itu bisa hafal lagu, bahkan enggak disuruh sama orang tuanya, bahkan enggak dipaksa sama pesantrennya? Kenapa bisa hafal? Karena sering mendengar. Ini bukti ya, ini bukti. Bukti ya. Ini karena contoh. Kalau bukan contoh enggak mungkin saya sebuti di sini. Terpesona aku, terpesona. Mereka hafal. Bahagia kalian. Oke, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Kucempakkan kau ke sungai. Awan
awas nanti jatuh cinta. Pura-pura enggak hafal mereka. Karena sering mendengar maka bisa hafal. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, waktu pertama kali. Hafal tuh. Ibu-ibu ini pura-pura enggak hafal. Karena sering mendengar maka bisa hafal. Anak-anak ini, ibu-ibu ini kalau sering mendengar lagu-lagu India, hamko misi curalo, nanti engkau akan bangkit sama Syarukan. Nanti sama Syarukan nanti di kuburan. Waktu sakratul maut nanti enggak bisa berkata la ilaha illallah, nanti berkata hamko mi. Awas, apa yang engkau sering mendengar, kalimat apa yang engkau sering mendengar, yang sering didengarkan oleh engkau, itulah yang bisa dibawa sama engkau nanti di kuburan. Itulah yang bisa dibawa sama engkau nanti ketika menghadap sakratul maut. Oleh itu maka biasakanlah dirinya untuk mendengar bacaan ayat Al-Quran atau mendengar salawat-salawat baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Saya itu sering mendengar salawat Nisa Sabian, Maulana ya Maulana ya Sami'. Apakah kalian enggak bahagia kalau mereka berselawat? Bahagia kan? Oke, contoh yang kedua, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Karena sering mendengar maka bisa hafal. Betul enggak? Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibin. Apakah kita enggak bangga ketika mereka itu lagi bersalawat? Bangga. Kalau mereka itu sudah hafal Al-Quran, kita lebih bangga, lebih bahagia. Oleh itu maka biasakanlah dirinya untuk mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran. Biasakanlah dirinya untuk mendengar salawat baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Harus itu, harus pergi kemana berada. Wa innal hawaija latuqda bis salati ala nabi alaihi salatu wassalam. Apapun cita-citanya engkau, apapun keinginannya engkau, bila engkau utamakan salawat Nabi alaihi salatu wassalam, maka Allah akan kasih kepada engkau, akan disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu harus diatur waktunya. Yang kedua mendatangi guru. Yang ketiga sering mendengar. Yang keempat kita harus apa? Kita harus apa? Kita harus ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menghafal Al-Quran ini supaya dipanggil syekh. Jangan menghafal Al-Quran ini supaya dipanggil Al-Hafidh. Jangan sampai ada niat itu. Kalau ada niat itu, buanglah perasaan ini. Kalau sudah ada perasaan ini, berarti engkau ini enggak hafal Al-Quran karena lillah. Harus hafal Al-Quran ini lillahi ta'ala. Minta doa dari ibu, minta doa dari bapak untuk menghadapi orang tua itu 3 caranya. Berapa bang? Berapa bang? Berapa dek?
Berapa kak? 2. Untuk menghadapi orang tua itu 3 caranya. Yang pertama diam, yang kedua diam, yang ketiga diam. Jangan lawan. Wallahi kalau engkau lawan akan menyesal nanti, akan nangis engkau. Mana ayah saya? Kau ini ku campakkan ke sungai. Berbakti kepada orang tua itu bukan cuma di saat dia hidup, enggak. Berbakti kepada orang tua itu di saat dia hidup dan di saat dia meninggal. Bagaimana kita berbakti? Di saat dia hidup jangan lawan, diam, diam, diam. Di saat dia meninggal kita harus istighfar, tapi niatnya untuk orang tua. Ada salah satu orang, dia bukan ustaz, bukan alim, bukan syekh, bukan kiai, tapi derajatnya dia tinggi derajatnya. Kok bisa? Setelah dia sudah berhadapan sama Allah subhanahu wa ta'ala, dia sudah mau dihisab oleh Allah, dia kaget bahwa derajatnya dia sudah tinggi. Kok bisa? Dia bertanya kepada Allah, kok bisa ya Allah derajat saya itu tinggi? Lalu apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Bistighfari waladika lak, karena istighfarnya anak engkau maka derajatnya engkau itu bisa tinggi. Itu istighfar. Apalagi kalau engkau sedekah, apalagi kalau engkau ini sudah wakafkan anaknya, wakafkan tanahnya, wakafkan bininya untuk menghafal Al-Quran, wakafkan semua untuk menghafal Al-Quran. Itu karena istighfar. Astaghfirullah li abi, astaghfirullah li ummi. Jangan menyangka bahwa berbakti kepada orang tua itu di saat dia hidup. Enggak. Di saat dia hidup bisa berbakti, di saat dia meninggal juga kita bisa berbakti. Sedekahlah untuk ibu saya, untuk orang tua saya. Nanti yang sering suka bersedekah itu nanti di hari kiamat semua akan di bawah tiang sedekahnya. Kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi yawma la dhilla illa dhilluh. Semua itu akan di bawah tiang sedekahnya dia. Kalau sedekahnya engkau itu 2 perak, 5 perak, berarti nanti engkau itu di surga di bawah, untuk hujan apa namanya itu? Nanti di bawah payung. Oh, ini kenapa engkau di bawah payung? Ini sedekahnya 5 perak. Kalau bisa sedekah itu harus yang merah 100. Kalau bisa. Kalau enggak bisa 50, kalau enggak bisa 20, terserah mau sedekah berapapun, terserah. Ini kalau untuk mau sedekah, saya yakin dan percaya bahwa masyarakat Sukayu ini orang kaya, Masya Allah. Enggak harus langsung sedekah cash, bisa sedekah transfer, betul? Enggak yakin mereka. Betul enggak? Nanti transfer kalian semua insya Allah ke nomor rekening ini, BNI Syariah 0999767889. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Jangan lupa subscribe, like, share, comment. Nanti bapak-bapak, abang-abang, ibu-ibu kalau sudah pulang ke rumah, tolong tulis di YouTube Abdul Basit Musfi. Tulis apa? Tulis di YouTube, di search Abdul Basit Musfi. Kalau nampak, alhamdulillah. Kalau enggak nampak, berarti paket internet bapak sudah habis. Jangan marah-marah. Pergilah engkau ke Telkomsel, beli 4 giga, ya, lalu subscribe, lalu doakan saya. Saya minta satu doanya dari bapak. Apa doa? Apa permintaan saya? Doakanlah saya, matikanlah ya Allah Abdul Basit dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang. Amin. Besok pagi saya ada jadwal. Nanti pergi ke Jakarta, ke Surabaya, ke Medan. Langsung diaminin dari sekarang. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan semua yang ada di sini insya Allah bisa mati dalam keadaan husnul al-khatimah. Yang pertama harus diatur waktunya. Yang kedua mendatangi guru. Yang ketiga sering mendengar. Yang keempat minta doa dari ibu, minta doa dari orang tua. Anak-anak ini, bapak-bapak ini dengari baik-baik, ibu-ibu dengari baik-baik.
kalau anak-anak ini nakal, enggak mau mendengar kata-kata orang tua, bawa mereka itu ke rumah anak yatim. Di sini ada rumah anak yatim? Ada. Bawa mereka ke sana, taruh di sana 1 minggu. Kau duduk di sini, baru tahu rasa. Kalau belum ada perasaan kenikmatan orang tua, kalau belum ada perasaan kenikmatan orang tua, keluarga, pergilah engkau jauh dari orang tua. Merantaulah, keluar dari negeri yang tersebut. Seperti saya, orang tua saya itu semua ada di Mekah, tinggal saya di sini sama koper. Baru saya terasa kenikmatan orang tua, baru saya terasa kenikmatan keluarga. Saya sakit, enggak ada yang peduli. Saya salah cakap, enggak ada yang kasih arah. Saya enggak ada yang kasih mana yang betul, mana yang buruk. Orang tua itu bisa ngasih kepada kita pelajaran mana yang betul, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang betul. Oleh itu maka kalau ada di sini yang nakal-nakal, bawa ke sana, ke rumah anak yatim, duduk di sana gitu 1 minggu. Kalau mereka belum, masih nakal, coba tanya itu ke anak-anak yatim itu, apa keinginan mereka, apa cita-cita mereka, apa harapan mereka, pertanyaan mereka itu apa? Apakah mereka minta Alphard, minta iPhone? Enggak, mereka minta apa? Mana bapak saya, mana ibu saya? Baru muncul ada perasaan kenikmatan orang tua. Itu yang keempat. Yang kelima, kita itu harus berusaha. Apa? Harus berusaha. Jangan berkata, Ustaz saya sudah niat tapi enggak berusaha. Tidak ada gunanya engkau doa lalu enggak berusaha. Wallahi tidak ada gunanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Bila engkau sudah berusaha, baru engkau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 huruf yang mirip di bahasa Arab. Berapa Ibu? Berapa Pak? Berapa Bang? Bang, berapa? 4. Ada 4 huruf yang mirip di bahasa Arab. Saya minta tolong semua dengan satu suara ya. Yang pertama sin. Apa? Contohnya, qul a'udzu birabbin nas. Ayo. Malikin nas. Ilahin nas. Yang pertama itu sin, minnas, annas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Yang kedua shin. Yang kedua apa? Min syarril waswasil khannas. Kalau enggak ada giginya, minta pinjam dari kawannya. Min syarri, buka ini mulut, jangan malu. Wasyamsi wa duhaha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bukan syaitan, syaitan. Kalau syaitan nanti itu setannya enggak lari. Harus benar-benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun enggak seperti ustaz beliau, enggak apa-apa, kalian harus kasih saya perasaan bahagia Allah gitu. Yang pertama sin, yang kedua shin, yang ketiga jim. Apa?
kita harus tahu perbedaan antara zal dengan jim, dengan ha dengan ha. Guru, maaf ya, ustadz, kalau mau mengajar harus sikat gigi dulu. Jangan ha, nanti santri pingsan. Ha. Ha, apa perbedaan antara ha dengan ha? Kalau ha langsung dari sini, kalau ha dari sini, dari dada. Setelah selesai makan mesti ada suara kayak gini. Ha. Betul? Ha. Kalau bergeletar dari sini berarti itu ha. Kalau dari sini itu ha. Apa? Ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan alhamdu, bukan alhamdu. Alhamdu itu salah. Buka mulut ini. Alhamdu. Hahihu. Ayo. Hahihu. Sudah sikat gigi? Ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Hahihu. Untuk latihan ha itu mudah. Untuk huruf ghairil maghdubi itu mudah. Minum air ini contoh ya. Tak apa-apa minum. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Enak sekali. Di mana letak perasaan keindahan, letak perasaan kesedihan itu terletak di mana? Terletak di hati. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Sesungguhnya kalimat-kalimat yang indah, perasaan-perasaan yang sedih, perasaan yang indah, perasaan yang bahagia itu terletak di mana? Semua ada di hati. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Lalu Allah ciptakan lidah ini untuk apa? Untuk menyampaikan apa yang ada di hati. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Masya-Allah, Tabarakar Rahman. Yang ketiga itu huruf zal dengan jim. Apa? Zal dengan jim. Contohnya apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayo. Idza buka maskernya sehingga saya lihat ini ada giginya apa enggak. Idza, zu, jim. Idza bukan icaca'ah. Kalau icaca'ah itu minjam gigi dulu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Masya Allah, itu huruf yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, tha. Apa? Yang keras dong suaranya. Tha. Contohnya, saya suka. Abdul Basit Mutfi. Boleh diulangi lagi? Saya suka Abdul Basit Mutfi. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Mohon doanya. In ahsantu fa'inuni wa in akhta'tu faqawwimuni. Kalau ada kata-kata salah dari saya, maafin saya, ajarin saya, luruskan saya. Itu kalau semua kata-kata salah dari saya. Tapi kalau semua betul, doakan saya. Itu semua dari Allah. In ahsantu fa'inuni wa in akhta'tu faqawwimuni. Doakan saya. Matikanlah ya Allah Abdul Basit dan ustaz-ustaz dan ada yang ada di sini dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Nanti bapak-bapak setelah selesai acara ini, insyaallah kita akan makan bersama di rumah masing-masing. Panitia barusan apa ini Abdul Basit ini? InsyaAllah setelah selesai acara ini, InsyaAllah kita akan makan
bersama di rumah masing-masing. Jangan lupa sedekah untuk saya itu ada keinginan, ada cita-cita. Apa cita-cita saya, apa keinginan saya 20 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, saya ingin lihat anak-anak ini sudah hafal Al-Quran, sudah bisa jadi imam di masjid dan bisa jadi imam hidup insya-Allah. Bapak-bapak yang bisa sedekah, alhamdulillah. Yang enggak bisa sedekah, kalau bisa enggak hari ini, nanti hari ke depan, kapanpun. Ada salah satu doa itu enggak harus diaminkan oleh kita. Apa doa itu? Doa malaikat. Apa doa malaikat bagi kita? Apa doa malaikat untuk kita? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kasihlah kepada orang-orang, kasihlah, tambahilah, bahagialah kepada dia, kepada orang-orang yang sering bisa ngasih sedekah. Itu doa malaikat, enggak harus diaminkan oleh kita. Tapi ada juga doa dari malaikat bagi orang-orang yang pelit. Ada sedekah, enggak mau sedekah, enggak mau sedekah. Itu apa doa malaikat untuk kita yang pelit? Wa'ti mumsikan tanafa, binasakanlah dia ya Allah, baru tahu rasa. Oleh itu maka kalau bisa sedekah hari ini alhamdulillah, enggak bisa besok kapanpun. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salatullah salamun rasulillah salatullah salamullah ala yasin alillah. Ini seperti jodoh. Ini apa? Ini seperti jodoh. Kalau kita enggak berusaha, enggak mungkin kita ketemu sama bini kita. Jangan berkata jodoh saya, Ustaz saya belum ketemu sama jodoh. Engkau ini, semua orang ini semua ada jodohnya, semua orang, tinggal kita ini berusaha. Saya ini enggak tahu, ini cuma dikasih kayak gitu apa disuruh makan. Ini seperti jodoh. Kalau saya berusaha berarti saya bisa bisa makan. Tapi kalau saya enggak berusaha berarti itu salah kita. Ya oke bang. Mudah-mudahan dikasih. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma نسينا وأمنا hujjatan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua yang ada di sini sehat selalu insyaallah, panjang umurnya, banyak amalnya. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa nyusul ke tanah suci Makkah, umrah dengan haji. InsyaAllah bisa puasa 30 hari insyaAllah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sehatkanlah ustaz-ustaz kami ya Allah, para sepuh, para guru-guru kami ya Allah, kasihlah kepada mereka panjang umur, banyak amal ya Allah. Allahumma amin. InsyaAllah tahun ke depan atau beberapa bulan ke depan insyaallah kalau ada kesempatan lalu saya diundang lagi ke sini, insyaallah masjid ini sudah selesai pembangunannya. Allahumma amin. Jangan lupa subscribe, like, share, komen.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.